Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa perdana di Bincang Sekedap, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Kali ini kita akan banyak membahas tentang dunia pendidikan di Kabupaten Purbalingga, khususnya luasnya di Indonesia. Nah, saya kenalkan dulu, nama saya Agung Asapuye yang akan memandu acara ini. Dalam acara Bincang Sekedap, Dinas Pendidikan dan Kabupaten Purbalingga. Nah, sahabat-sahabat Didikbud dimanapun berada, kali ini saya mengundang narasumber yaitu Mas Darmanto. Selamat pagi Mas Darmanto. Pagi Mas Agung. Gimana, masih semangat dengan Pasti kehidupan ini? Beliau ini yang saya kenal adalah selain sahabat saya, tapi beliau juga banyak mengurusi di kegiatan-kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Oke Mas Darmanto, bisa dikenalkan dulu sama sahabat Didikbud di mana aja? Oke, perkenalkan, nama saya Sudarmanto. Kebetulan saya adalah salah satu pegawai di staf di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, tepatnya di bidang ketenagaan. Itu perkenalan dari Mas Darmanto, luar biasa. Mas Darmanto, sehari-harinya di staf Dinas Pendidikan itu faknya itu apa? Tugas pokok saya sebenarnya ada di bidang ketenagaan, yaitu terkait dengan mengurusi tentang ketenagaan, yaitu untuk mengurusi, contoh salah satunya adalah terkait dengan berkala, terus kemudian PAK, kemudian juga terkait mutasi dan sebagainya, itu honor dan sebagainya. Nah, kebetulan saya diberi tugas tambahan sebagai operator Dapodik. Oh gitu. Nah, tambahan dulu nih sebelum kita mengupas tentang yang ribet-ribet itu tadi tuh, yang juga kita susah untuk mencernanya. Ini kita tentang Dapodik yang sering saya lihat di sini, Mas Darmanto, ngurusi ibu-ibu guru, bapak-bapak guru yang ngurusi Dapodik itu apa, Mas? Dapodik sendiri adalah suatu data pokok pendidikan yang dipakai oleh pusat untuk mengetahui sebenarnya istilahnya data di lingkup sekolah itu mulai dari SD, SMP, dari TK, SD, SMP, bahkan sampai tingkat SLTA atau SMK. Dan kebetulan Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga itu dibagi menjadi 3, yaitu dari TK, SD, dan SMP. Dan di dalam Dapodik itu selain mengurusi bagian kesiswaan atau siswa, data-data siswa, juga ada data-data guru di situ. Oh, jadi data-data guru ya? Itu di situ, jadi semua guru, baik itu yang statusnya masih honorer, GTT, atau tenaga honorer juga, PTT, maupun guru PNS, semua datanya ada di dalamnya. Itu. Iya, seberapa penting sih kita harus mengurus Dapodik, Mas? Oh iya, sangat penting, Mas. Terutama terkait data. Karena dari pusat itu melihat daerah atau sekolah atau kondisi semuanya itu berdasarkan dari Dapodik. Jadi gampang didata untuk permasalahan-permasalahan. Terus untuk ngurus Dapodik itu, misalnya syarat ketentuannya apa saja, Mas? Nah, sebenarnya semua contohnya untuk siswa ya. Siswa itu ketika kita masuk ke jenjang PAUD SD itu sudah terekam di Dapodik. Nah, kenapa harus ngurus Dapodik lagi? Ya, pertanyaan sangat bagus, Mas. Ini semua rekam jejak terkait dengan pendidikan, terutama untuk siswa yang masih dianggap sebagai usia sekolah, itu semuanya berada di Dapodik. Nah, Dapodik itu nanti di situ akan dipakai selama dia masih menjadi pelajar ataupun bahkan masih sebagai mahasiswa. Nanti itu juga ada sendiri Dapodik. Gitu. Lebih jelasnya teman-teman boleh deh berkunjung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, langsung ketemu Mas Darmanto untuk menanyakan lebih lanjutnya tentang apa itu Dapodik gitu kan ya Mas ya, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Betul. Dan jangan lupa jam kerja gitu ya, tanggal 8 sampai jam 4 sore. Tentunya seperti itu buat masyarakat Purbalingga dimanapun berada, untuk sahabat Didikbud dimanapun berada yang pengen kejelasan lebih lanjut lagi, karena kita kalau tahunnya panjang kali lebar terus hasilnya nggak ketemu. Selama jam kerja Mas Darmanto selain nggak ada tugas lain, kecuali ada tugas lain,
standby Oke, di boleh. tempat di mana nih Mas? Ruangan apa namanya Mas? Di ruang prolab. Prolab. Atau dulu terkenalnya dengan prolab. Oh, Dan gitu. sekarang di ruang data. Nah, Gitu. hal-hal yang harus penting banget di garis bawah untuk para guru ataupun murid yang mau ngurus dapodik yang Tapi kalau misal tingkat untuk siswa, untuk siswa sebenarnya untuk dapodik semuanya dikembalikan diserahkan kepada kawan-kawan kita yang ada di sekolah, yaitu operator dan juga guru. Guru pun sama. Sebenarnya semua data pribadi atau data terkait dengan dapodik semuanya adalah operator tingkat sekolah yang menginput ataupun memproses semuanya. Dan kita Dinas Pendidikan bukan hanya sebagai pemantau saja atau memproses data yang terkait dengan itu semua, tapi juga Dinas Pendidikan juga berperan sebagai bukan ujung tombak, tapi sebagai penentu dari semua proses yang dilakukan oleh pihak operator sekolah. Gitu. Nah, terkait dengan proses seperti mutasi dan perpindahan guru, terus kemudian proses guru baru dan sebagainya, semuanya dilakukan oleh di Dinas Pendidikan, walaupun semuanya berproses awal dari dapodik sekolah. Terus kemudian juga mutasi juga seperti itu, mutasi dari luar daerah ataupun dari dalam daerah sendiri, dan prosesnya itu memang ya dari operator sekolah kemudian berproses ke kami operator dinas, seperti itu. Berapa tahun kira-kira udah ngurusin kegiatan itu Mas? Dari 2020 sekarang 2023. 3 tahun. Hampir 3 tahun. Masya Allah, udah luar biasa sekali ya. 3 Boleh kasih aplaus. Ya. Saya berasal dari guru sebenarnya. Oh, gitu. Dulunya guru. Dulu guru dan juga sempat menjadi operator juga, pegang operator di punya dasar sekolah. Jadi ya kebetulan ya alhamdulillah masih punya dasar lah, walaupun sedikit gitu. Ini bicara suka dukanya tadi, dari lanjut untuk suka dan dukanya. Kalau kita ke sukanya dulu ya Mas. Iya, sukanya dulu dong, dukanya nanti. Sebenarnya nggak ada duka kalau kita berjuang. Kalau suka itu sebenarnya ya dimanapun tempat, prinsip saya dimanapun saya bekerja ya harus totalitas. Wih, mantap. Itu entah apapun yang diberi tugas oleh pimpinan ya kita harus laksanakan itu. Dan kebetulan kan ya tadi saya udah jelaskan tadi itu Mas Agung terkait dengan guru, karena saya berproses dari guru juga, dan semua data yang diharapkan oleh guru adalah data-data yang maksimal, yang tidak menghambat semuanya Dari yang ada di guru, termasuk karir dan sebagainya itu. Barang siapa mempermudah orang lain, dia akan dimudahkan juga oleh Allah, ya kayak gitu ya prinsipnya ya. Pokoknya karena Mas Darmanto ini pernah jadi seorang guru, jadi pengen peduli juga sama guru ya. Ya betul. Dan pelayanan itu ya kita maksimalkan sebisa mungkin, semaksimal mungkin, karena ya mau nggak mau kan seorang guru itu dia dikenalnya kan atau dianggapnya sebagai pahlawan tanda jasa. Apalagi saya juga pernah berada di posisi itu. Jadi tahulah kondisi guru itu semua. Masya Allah, iya. Jadi harus ke sini ketika mereka datang ke kantor, ke dinas, terkait dengan pengurus data untuk dapodik, ya kita harus berusaha untuk melayani mereka dengan terbaik sebaik-baiknya dan terbaik-baiknya gitu ya. Iya pas, karena kita pelayanan itu tidak hanya cuma face by face ya, istilahnya bertatap muka langsung. Mereka datang ke sini terutama untuk yang terkait dengan kesulitan data, walaupun itu kita juga membuka layanan. Layanan itu kita by WA. Dan perlu diketahui Mas Agung, kalau di dapodik dinas itu sebenarnya ada tiga orang yang menampung. Gitu ya, siapa aja tuh Mas? Yaitu ada saya, terus kemudian Mas Aryo Susilo, dan juga kebetulan beliau juga berada di satu bidang yang sama, di bidang ketenagaan, dan juga Mas Andri Istiadi. Gitu. Ada 3 orang ya. Ada 3 orang. Ngurusi dapodik itu memang sih kegiatan dinas banyak ya, yang di luar juga kegiatan Mas Darmanto saya lihat sendiri sehari-harinya luar biasa. Bukan hanya itu, tapi kegiatan ada DL, ada rapat kayak kemarin juga. Terakhir ada apa acara Mas? Di gelar karya ya, gelar karya di gedung PGRI. Dan kita pengennya pelayanan itu secara maksimal, standby Ada selama
jam kerja, terus kemudian selama 1 minggu itu kita standby. Tapi kebetulan yang namanya kerja di lingkup instansi atau OPD itu biasanya ada tugas-tugas lain yang harus dilaksanakan seperti dinas luar kota dan sebagainya. Jadi kalau misal ada bapak atau ibu guru atau operator yang datang ke sini, terus kemudian kita tidak ada di tempat seperti itu, ya coba ditanyakan langsung ke yang lain, posisi kita berada di mana sih. WA dulu apa gimana itu terus di bawain ya buat teman-teman, karena kantor ini keterbatasan teman-teman di sini juga datang belum tentu kita ada dan segala macam. Tapi sekarang nggak jadi masalah sebenarnya Mas, karena sekarang kan zaman teknologi nih. Kalau mau silakan ke dinas WA dulu atau tanyakan ke staf lain, ada ke orangnya gitu kan, jadi nggak ada masalah sebenarnya saat ini. Jangan dari gunung datang ke sini padahal pas kita ada kegiatan apa lagi nih, kadang-kadang ada orang yang berpikiran pendek Mas. Setelah nggak ada orang langsung upload di medsos dan segala macam, dikira kita nggak ada pelayanan, nggak ada orang atau kosong lah. Nah, mungkin itu salah satu. Nah, jadi semua Pak Guru dan Bu Guru yang akan memberi contoh kepada murid-muridnya semuanya, yang kemudian ditiru, wajib tahu nih ya kegiatan-kegiatan, dan kita up terus kok kegiatan-kegiatan yang ada di dinas pendidikan, ya nggak semuanya tapi ada. Ya karena keterbatasan juga itu ada di ya channel ini Mas, kegiatan-kegiatan itu. Jadi marilah kita berpikir luas dan mari kita memberi contoh yang baik. Mari kita berpikir positif, di mana keterbatasan manusia yang sempurnanya Tuhan yang Maha Esa, ya nggak? Oke Mas Darmanto, terima kasih atas bidangnya. Pokoknya teman-teman yang mau menanyakan tentang dunia pendidikan di Kabupaten Purbalingga boleh tulis di kolom komentar di bawah kita. Nanti kita berusaha menghadirkan narasumber yang lainnya yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu Bapak di Kabupaten Purbalingga. Oke Mas Darmanto, kata-kata hari ini apa, terutama untuk sobat data, jangan pernah berputus asa ketika sesuatu yang diharapkan oleh kita itu tidak tercapai, terutama terkait dengan data. Jadi tetap semangat untuk menginput, untuk memproses data, sehingga data itu menjadi data yang baik. Oke, itu kata-kata dari Mas Darmanto. Terima kasih Mas Darmanto atas kehadirannya dan senggang waktunya, meluangkan waktunya dengan kesibukan Anda, dan mudah-mudahan tayangan ini menjadi kenangan kita berdua dan jadi sebuah informasi di dunia pendidikan Kabupaten Purbalingga. Akhirnya saya Agung Asapuye dan saya Darmanto dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Say peace.